Kali ini ambil lagi bertamu di kantor ACT. ACT ini adalah kantor dari Aksi Cepat Tanggap. Oh ya, Aksi Cepat Tanggap kayak URC ya, unit reaksi cepat. Sebenarnya ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan kami ketika pertama kali bertemu dengan mereka yang berseragam ACT. Semua bilang bahwa ini loh kaum muda yang keren, yang mereka siap melaksanakan sesi kemanusiaan yang sekarang ini lagi ramai dibicarakan. Dan kebetulan di samping saya ini ada branch manager dari ACT, dan beliau ini juga yang mengurus untuk bidang UMKM-nya. Kita bincang-bincang dengan mereka, apa sih ACT itu dan bagaimana kiprah mereka untuk negeri kita tercinta. Selamat sore, Mas siapa ini? Kenalin dulu aja deh. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Kami bersedia hadir di kantor ACT ini. Ya, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahmat Taufik kan gitu. Ya, kalau nama panjangnya ya cukup panjang, tapi biasanya seperti yang saya sampaikan di sini RM Taufik. RM itu bisa Raden Mas Taufik, bisa Rumah Makan Taufik, atau ya itu kami alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai branch manager di sini. Tidak lain tidak bukan, amanah ini adalah satu, kami ini harus selalu membersamai melayani umat kan itu. Sehingga visi misi kami harus kami terapkan di lembaga ini, di cabang ACT Gresik, yang notabene ACT di Gresik ini baru berusia 6 bulan. Ibarat bayi itu nih, ya lucu-lucunya kan itu kan. Artinya apa? Keberadaan kami ini harus terasa kebermanfaatannya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Nah, ini kan yang aku cukup kaget 6 bulan gitu. Katanya anak muda, bahasanya anak muda 6 bulan bro, tapi kiprah kita luar biasa bro gitu. Nah, yang kami dengar memang luar biasa karena di Gresik kebetulan kan PPKM ini ternyata yang isolasi mandiri kan banyak banget. Ya, ternyata ACT ini juga ikut bareng-bareng dengan yayasan sosial yang lain untuk bareng-bareng juga memberikan santunan, bahkan sampai ton-ton beras kalau nggak salah. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, jadi dalam situasi apapun, kondisi apapun, ACT ini tidak mengenal namanya tanggal merah nih. Kalender kami ini hitam semua. Karena kalau ngomong kemanusiaan ini tidak bisa. Hari Sabtu libur, Minggu libur, hari yang besar Mas. Iya dong. Kalau kemanusiaan ada liburnya, nanti kalau ada yang butuh tabung oksigen gimana? Kalau ada yang isoman butuh sembako gimana? Jadi artinya kami memang dengan dasar jargon kami untuk menjalankan visi misi ini di lembaga ini, jadi kami harus satu masif gerakan kami. Dalam arti masif apa? Kami harus mencari, kami harus membuat terobosan sehingga ACT ini akan tepat sasaran seperti itu. Memang betul di situasi kondisi seperti ini justru kami ini harus punya nilai, punya UVP, Unique Value Proposition. ACT khususnya di Gresik ini seperti apa? Salah satunya ya ini, kami tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, tetap kami harus membersamai melayani umat. Sehingga dalam kurun waktu 6 bulan ini alhamdulillah tidak hanya di Gresik aja, sampai di Lamongan, sampai ke Tuban, kami bisa berkontribusi real. Satu, karena kemanusiaan itu nih harus khairun nas anfa'u binasnya, lembaga ini harus terasa. Mas gitu. Taufik, ketika ini baru berjalan 6 bulan, memang di Indonesia banyak ya. Terus ini termasuk salah satu cabang mungkin ya, gitu ya, kantor-kantor perwakilan di Kabupaten Gresik. 6 bulan ini waktu yang masih imut banget ya. Terus tetapi ketika kalian sudah bisa melakukan gerakan yang ekstra besar seperti ini, yang jadi pertanyaan, dapat donatur dari mana, atau memang ada tim-tim sedekah, pencari sedekah yang handal, atau bagaimana ketika
Wow, yang lainnya bukan kita merendahkan, tidak, tetapi dengan 6 bulan terus bisa memberikan sesuatu yang ekstra gitu, itu kan juga pencapaian yang luar biasa bagi ACT itu. Ya, terkait yang ditanyakan Ami itu memang semua cabang itu kami harus mandiri nih, selain dapat support dari pusat gitu. Mandirinya seperti apa? Contoh kurban, momen kurban itu gimana caranya program dari ACT kurban tanpa batas harus bisa kami implementasikan di Gresik ini. Gimana caranya kami mencari sahabat dermawan, Bapak Ibu dermawan untuk mau berkurban melalui ACT dengan konsep yang memang kami perlu edukasi, karena secara konvensional kurban itu masyarakat masih, mana sih hewan kurban saya? Saya harus pegang hewan kurban saya harus dapat nih misalnya berapa kilo. Nah, contoh seperti itu kami memang perlu effort nih, karena konsep kurban di ACT mulai dari pengadaan hewan kurban, pemotongan, distribusi itu semua dimanage sama aksi cepat tanggap. Contoh, misalnya Ami, Mas Taufik saya mau kurban, ya, itu nanti bisa aja kurbannya Ami ini tidak untuk di Gresik, tapi di Sri Lanka, tapi di Palestina, tapi di mana? Papua. Karena sasaran kami kemarin itu di 43 negara dan 34 provinsi. Kenapa? Tidak sedikit pada saat kurban, ya ini salah satu contoh aja nih, saya angkat tema kurban. Kurban itu ada di satu titik yang notabene berlebih di situ. Nah, kami ACT gimana caranya kurban itu merata, karena masih banyak saudara-saudara kita nih yang membutuhkan itu. Melalui ACT inilah insya Allah pekurban meskipun ada di Gresik, tapi hewannya itu sampai tanpa batas menembus sampai ke Sri Lanka, sampai ke India gitu. Iya. Didistribusikan di sana. Iya. Dan itu notabene jelas insya Allah kalau misalnya di Palestina ya memang membutuhkan itu, di India itu. Kalau di Gresik sendiri insya Allah sudah kami lakukan assessment, kira-kira mana sih di Gresik ini yang perlu kami berikan bantuan kurban. Salah satu contohnya ada di Benjeng, Desa Balung Tunjung, yang sekarang ini mengalami gagal panen, karena kalau musim panas seperti ini mengalami kekeringan, musim hujan banjir. Nah sekarang ini kan musim panas, jadi titik kami untuk distribusi kurban tahun ini salah satunya ada di Desa Balung Tunjung. Terkait dana, kami harus mandiri, kami harus bermitra dengan korporat, dengan komunitas, dengan para sahabat dermawan, sehingga dari situlah mereka bisa mensupport program-program kebaikan kami, sehingga kami ini sebagai apa ya, jembatan nih, sebagai jembatan untuk ya bagi para sahabat dermawan sama para masyarakat yang membutuhkan. Melalui kami inilah insya Allah berkah semuanya, karena tidak semua para pengusaha, para sahabat dermawan ini mempunyai waktu untuk melakukan assessment, melakukan survei, mana sih yang perlu saya berikan bantuan, mana sih. Nah inilah tugas kami ini, salah satunya seperti itu. Keren, termasuk yang hari ini dilakukan ini kan tadi ya. Sempat pernah sih ke pondok pesantren tersebut. Ami tadi cukup tergelitik ketika Ami bertanya kepada Mas Taufik, kenapa dipilih ini, terus dan Mas Taufik bilang sebenarnya bukan dipilih aja, karena kita sudah mulai bulan Maret menyantuni pondok pesantren ini, dimana mulai Maret sampai sekarang terus-terusan setiap bulan gitu. Sebelum Ami tahu pondok pesantrennya itu sudah ini di hati sudah kenapa yang dipilih itu ya gitu kan. Tadi sempat tanya seperti itu. Nah ternyata setelah sampai di sana Ami akhirnya tahu. Nah pertama kali
sekali ketika Mas Taufik ini terus ingin mendedikasikan sebagian sesuatu ini rutin ke dalam sesuatu pondok itu sendiri. Apakah itu memang harus ada kriterianya ataukah merupakan musyawarah atau memang feeling aja bahwa ya yes memang ini yang harus kita santuni setiap bulannya atau bagaimana? Ya, memang secara prinsip untuk kegiatan sosial kemanusiaan ini kami jangan sampai salah untuk dalam implementasi. Artinya kami melakukan assessment, kira-kira layak nggak sih seperti ini. Dan kalaupun itu menurut kami sudah memang harus mendapatkan perhatian, kami insya Allah tidak hanya berhenti di situ aja. Kami akan sustainable, berkelanjutan. Sehingga pergerakan, salah satu contohnya pondok pesantren tadi, kami ada progresnya. Dan salah satunya insya Allah itu sebagai reporting akan kami sampaikan ke para donatur. Ini loh yang sudah diberikan sama ibu contohnya. Yang semula kamarnya cuma 10, sekarang sudah tidak 10 lagi, tambah naik ke atas kan gitu. Yang semula musolanya belum di keramik, sekarang keramik. Ya, artinya itu program kami jangka panjang, Bu. Insya Allah. Jadi setiap kami melakukan implementasi, kami akan lakukan assessment dulu. Dan insya Allah itu ya tidak ada batasan waktunya. Karena kalau ngomong kemanusiaan ini, sosial kemanusiaan ya sampai akhir hayat kita lakukan yang terbaik kan gitu. Tentunya kami juga melalui lembaga ini punya aturan lainnya kan gitu. Gitu kurang lebih. Mas Taufik, apa yang menginspirasi dengan karena yang saya tahu katanya mantan dari pegawai bank. Kok tiba-tiba terjun ke dunia sosial ini? Ya, jadi yang menginspirasi memang apa Bu ya? Dunia sosial kemanusiaan ini memang tidak ada habisnya Bu. Contoh di ACT ini, aksi cepat tanggap, kami juga ada namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Kami baru tahu kan ada MRI. Kami sih suka sih jadi relawan. Kalau ada COVID kami juga relawan di situ. Nah, ada juga yang namanya RFI, Relawan Filantropi Indonesia. Dengan situasi kondisi seperti ini, kami ini pingin masyarakat, pemuda yang pingin mendapatkan income, ya, sama-sama bergabung melalui ACD ini, melalui program-program kebaikan. Insya Allah mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai kan gitu. Contoh MRI apakah ini diberikan gaji? Enggak. Namanya relawan. Iya. Jadi sukarela. Tapi diberikan kebahagiaan. Iya, kenapa tidak digaji? Bukan berarti mereka ini apa, karena ya tidak ternilai kan gitu. Ya, yang menginspirasi balik lagi saya ingin Bu, dengan kapasitas saya merasa masih punya daya dobrak yang kuat, daya gedor yang tinggi, akan saya dedikasikan untuk ya lebih sifat kemanusiaan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas itu yang selalu terngiang-ngiang kan gitu. Jadi inilah lembaga yang menurut saya ngomong declare ke teman-teman, saya insya Allah kepingin sampai akhir hayat saya ini pengen di lembaga ini, karena begitu asik. Sehari-harinya Bu, kita ini ketemu orang-orang baik, kita ini disibukkan dengan kebaikan, istilahnya kita mabok kebaikan. Siapa sih yang mau kita bantu? Mana lagi yang mau kita bantu? Itu saya pengen itu. Saya harus punya nilai-nilai di sisa. Saya ya usianya nggak muda lagi, tapi nggak kalah ini kalau sama timnya Mbak Ami, berani saya. Nah itu yang salah satu menginspirasi saya, kerja ini harus ya nafas kita ini seperti ini. Ami ini udah tua banget. Iya. Sangat tua. Itu jadi emang saya sangat enjoy. Kalau dulu di perbankan sebagai bankers ya juga enjoy, cuman ini tantangannya lebih. Kalau dulu saya di perbankan, saya jelas menawarkan kredit, saya jelas menawarkan deposito, ada feedback langsung dengan nasabah. Tapi kalau dunia ini, yang saya tawarkan adalah nilai-nilai, produk langit semua, tentang sedekah, tentang kurban,
tentang apapun itu. Ini effortnya luar biasa dan ini challenge bagi saya tuh. Saya tidak akan berhenti belajar. Saya akan terus belajar dan belajar sehingga benar-benar semakin banyaklah masyarakat yang terbantu melalui lembaga ini, dan tim saya juga, tim cabang Gresik ini juga harus visi misinya juga harus linear dengan apa yang harus kita lakukan gitu, yaitu tadi membersamai melayani umat. Ini luar biasa asik. Saya 17 tahun di bank itu kayaknya tertutup. Dengan 6 bulan saya kerja di ACT ini kayaknya bukan kerja ya, mohon maaf, kita beribadah di ACT ini kayaknya enjoy-nya ini luar biasa selama 6 bulan ini gitu Bu. Jadi saya insya Allah pengen sampai kapanpun ya di lembaga ini. Amin. Gitu. Termasuk ini yang di depan saya ini, Mas siapa ini? Saya Nur Kumari, Bu. Nur Kumari. Ya. Di bidang Program implementer. program implementer. Berarti ini lebih banyak juga bertemu dengan beberapa orang untuk SDM ya, kualitasnya. Kira-kira tadi itu Mas, apa sih yang tercetus ketika ada ACT dengan beliau yang seorang leader seperti ini? Nah terus jenengan ini sebagai timnya, adakah juga keinginan untuk karena saya sekarang pegang sebagai tim ini, saya harus bagaimana gitu? Jadi kalau saya selaku tim program sendiri itu dengan kemampuan atau kekuatan dari leader yang luar biasa, itu juga terinspirasi seperti itu. Jadi akhirnya kita di tim lapangan itu insya Allah bisa kompak terkait koordinasi, terkait pembagian tugas, jobdesk kayak gitu. Akhirnya itulah mempermudah kita untuk tim ini, terutama di ACT Gresik ini, kekompakannya luar biasa sekali. Dari persaudaraannya juga, terus saling mengingatkan juga. Itu terus ketika kita terjun di lapangan, terutama bertemu dengan penerima manfaat. Kayak tadi contohnya, saya bertemu dengan ibu-ibu lansia yang ada di daerah Magarsari. Beliaunya itu ke Gresik dari tahun 2015 sendiri, ibu-ibu itu mencari pekerjaan. Setelah di Gresik, beliaunya itu tinggalnya di mana? Nggak punya rumah. Akhirnya ada rumah kosong, dia tempati. Dan tadi saya coba ke sana, ternyata sudah 3 minggu ini beliaunya sakit. Di situ nggak ada yang menemani, sendiri beliau. Ketika saya datang di sana itu, Masya Allah, Alhamdulillah katanya, istilahnya doa Allah itu terkabul. Padahal saya itu sebenarnya berdoanya supaya ada orang yang membantu saya, seperti itu. Nah dari situlah saya selaku tim program itu seringkali ketemu orang yang seperti itu membuat saya lebih semangat lagi untuk lebih bisa membantu atau bersamai para kayak penerima manfaat yang ada di Gresik itu. Ya. Itu dari program. Keren dokter, keren banget. Oke sahabat kami dimanapun Anda berada, hari ini kami bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kami ditemukan dengan orang-orang keren. Kembali ketemu dengan orang-orang keren, di mana mereka memberikan inspirasi kepada yang lain bahwa jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Oke, kita tutup sampai di sini. Semoga kita akan bisa berjumpa lagi pada kegiatan ACT selanjutnya, karena banyak program yang mungkin nanti akan diliput kami sebagai inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ami. Sukses selalu.